Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai pengelolaan dan pengoperasian laboratorium micro teaching. Baiklah, saya Herun Nisa dan rekan saya Ahmad Rizkiawan. Kami dari kelas PTPB 2018, Pendidikan Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Secara etimologis, micro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro berarti kecil, terbatas, sempit, sedangkan teaching berarti pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa micro teaching adalah suatu strategi yang telah dimodifikasi secara khusus untuk memberikan pelatihan mengajar terhadap para calon pendidik atau guru dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan dasar mengajar seorang calon pendidik dalam bentuk pengajaran mikro dalam skala kecil dengan menyederhanakan atau memperkecil aspek pembelajarannya seperti jumlah muridnya, waktu, dan materinya, sehingga para calon pendidik dapat memahami kelebihan dan kelemahan yang dimiliki dalam dirinya, serta dapat memperbaiki apa saja kelemahan dan mengembangkan kemampuan tersebut agar dapat menjadi seorang pendidik atau guru yang profesional. Beberapa fungsi micro teaching: yang pertama, fungsi instruksional; yang kedua, fungsi pembinaan; yang ketiga, fungsi integralistik; yang keempat, fungsi eksperimen; dan yang kelima, fungsi kerjasama atau kolaborasi. Tujuan micro teaching terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Dalam tujuan umum, micro teaching adalah dapat mengembangkan atau meningkatkan keterampilan dasar mengajar yang dimiliki oleh seorang calon pendidik atau guru, sehingga mereka memiliki kesiapan diri untuk mengajar dalam suatu lembaga kependidikan, dalam artian sekolah, dan dalam konteks mengajar yang sesungguhnya. Sedangkan tujuan khususnya yaitu calon guru mampu menganalisis tingkah laku pembelajaran kawanannya atau diri sendirinya. Yang kedua, calon guru mampu melaksanakan berbagai jenis keterampilan dalam proses pembelajaran, serta calon pendidik mampu mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif, produktif, dan efisien. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Rizkiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizkiawan, NIM 18270411025 dari kelas PTPB angkatan 2018. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari Herunisa, yaitu manajemen pemanfaatan laboratorium micro teaching. Manajemen pemanfaatan laboratorium micro teaching itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama perencanaan. Perencanaan dalam suatu pembelajaran harus didasarkan pada hal yang ingin dicapai. Dalam perencanaan ini mencakup dalam hal pembuatan schedule pembelajaran serta standar yang dicapai. Dengan adanya perencanaan diharapkan dalam pembelajaran micro teaching dapat dicapai sesuai yang diharapkan. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran micro teaching harus sesuai dengan perencanaan yang ada, di mana penerapan schedule dalam pembelajaran ini harus sesuai yang dijadwalkan, serta adanya kesiapan dari segi sarana dan prasarana serta dari pengampu maupun dari mahasiswa itu sendiri, hingga dapat dicapai suatu pembelajaran efektif dan efisien, serta mencapai target yang sudah direncanakan akan tercapai. Selanjutnya itu problem dalam pemanfaatan laboratorium micro teaching. Yang pertama itu dosen jarang datang. Yang kedua, tempat atau ruangan untuk micro teaching kurang memuaskan. Yang ketiga, tidak ada laptop untuk praktek. Monster CD jarang digunakan. Yang sering digunakan adalah papan tulis. Yang keempat, jadwal tidak sesuai dengan jadwal yang kadang molor, yang berbenturan dengan kelas lain. Yang kelima, waktu praktek sering dengan membaca dari asisten dosennya dan jarang memberi pengarahan atau penjelasan dari asisten.
Yang keenam, ruangan micro-teaching itu panas. Yang ketujuh, hasil dari praktik laboratorium micro-teaching tidak diberikan, yaitu hasil CD, padahal sudah membayar. Yang kedelapan itu problem adalah manajemen laboratorium micro-teaching yang dapat disampaikan mahasiswa, menyatakan bahwa awal masuk dosen tidak tepat waktu atau tidak adanya sound system. Selanjutnya itu sistem pengolahan dan pengoperasian micro-teaching. Terdiri dari dua, yaitu sistem pengolahan. Sistem pengolahan pembelajaran micro-teaching dirumuskan oleh dosen pembimbing perkuliahan agar perkuliahan dapat berjalan dengan baik. Hendaknya setiap dosen terlebih dahulu menyusun konsep-konsep tentang keterampilan yang akan dibimbingnya. Sistem pengoperasian peralatan, yaitu sistem pengoperasian yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh seorang operator atau teknisi. Adapun langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam pengoperasian peralatan micro-teaching, yaitu sambungkan kabel AC atau power berikut kabel paralel sesuai dengan kebutuhan. Hidupkan tombol power pada kamera switcher atau pemindahan kamera otomatis, video player dan layar monitor televisi atau di ruangan micro-teaching dan ruangan monitoring. Sesuaikan dengan channel atau video player pada saluran L. Selanjutnya sesuaikan channel TV pada saluran AV atau langkah-langkah pertama sampai dengan keempat. Sudah dapat mengaktifkan dua kamera kecil dan gambar akan tampil di layar monitor atau di ruangan micro-teaching dan ruangan monitoring. Tetap belum ada suara. Selanjutnya, sambungkan kabel AC atau power pada kamera besar dan aktifkan tombol power yang ada pada kamera dan adaptor. Selanjutnya, sambungkan kabel audio atau video pada kamera besar atau monitor dengan cara menghubungkan sekot kabel video dengan soket kabel audio. Selanjutnya, sesuaikan fokus kamera sehingga gambar pada layar monitor nampak sempurna. Atau langkah kelima sampai 7 untuk mengaktifkan dua kamera besar dan sekaligus mengisi suara TV monitor di ruangan micro-teaching dan ruangan monitoring, tapi belum ada suara. Untuk selanjutnya, untuk merekam proses pembelajaran mengajar dilakukan dengan cara memasukkan kaset video yang kosong pada player, lalu tekan rek atau cukup menekan tombol rek tanpa menekan tombol play. Selanjutnya, jika berjalan merekam tiba-tiba berhenti sementara, cukup menekan tombol pause, kemudian tekan tombol rek bila akan dilanjutkan merekam. Selanjutnya, setelah selesai merekam, keluarkan kaset video dengan menekan tombol eject. Kemudian putar ulang pada alat khusus rewinder. Selanjutnya, kaset rekam siap dioperasikan atau ditayangkan melalui video. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.